billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan atas segala anugerah yang Allah berikan kepada kita, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat panjang umur. Alhamdulillah, dengan semua nikmat tersebut kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan kewajiban kita selaku seorang muslim, kewajiban kita selaku seorang mukmin, kewajiban melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan selama 1 bulan. Dan juga alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kesempatan untuk bisa menunaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa melaksanakan sholat Idul Fitri pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan dalam aktivitas kita sehari-hari senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita dan juga amal ibadah kita. Tidak lupa marilah kita curahkan salawat dan salam kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in maupun pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga di zaman. Aidin wal aidat rahimakumullah. Pada pagi hari ini sepantasnya lah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala kita disampaikan usia kita, disampaikan umur kita pada pagi hari ini. Dan juga kita alhamdulillah kita telah menunaikan ibadah saum selama sebulan. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama 1 bulan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kurun 1 tahun ini, hadirin ikhwat iman, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan suatu musibah yang luar biasa, yang bisa dikatakan musibah yang belum tentu ujungnya, belum tentu kita bisa tebak kapan berakhirnya. Kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mencabut musibah ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan musibah ini sehingga keadaan kita menjadi normal kembali. Dan juga pada kesempatan kali ini kita doakan untuk saudara-saudara kita di Palestina yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diserang oleh laknatullah Israel. Mudah-mudahan mereka diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan agar Bani Israel atau Israel Yahudi Zionisme itu benar-benar dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Aidin wal aidat rahimakumullah. Berkenaan dengan musibah yang selama ini kita alami selama 1 tahun ini, 2 Ramadan telah kita lewati dengan masa yang bisa dikatakan masa yang sulit, apalagi pada tahun yang kemarin. Idul Fitri ini kita masih juga diberi suatu musibah yang berkenaan dengan COVID-19. Dan Idul Fitri ini Idul Fitri yang kedua. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan musibah ini. Dan kita doakan bagi para pejuang kesehatan dan juga saudara-saudara kita, keluarga kita yang mungkin terimbas dengan masalah ini, dengan COVID-19 ini, atau juga meninggal, telah wafat disebabkan dengan COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan bagi mereka, diterima amal ibadahnya,
dan juga diampuni segala dosa-dosanya. Dan bagi kita tetap beristiqomah untuk bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan protokol kesehatan agar kita terhindar dari musibah yang berkepanjangan ini. Hadirin wal iman rahimakumullah, aidin wal aidat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Berkenaan dengan musibah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang beriman tentang ada 4 keadaan manusia ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian berupa musibah. 4 keadaan ini, yang satunya itu harus benar-benar kita hindari, sedangkan yang 3-nya harus ada pada diri kita. Keadaan manusia yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu musibah kepada diri seorang manusia, keadaan manusia ini selalu menyalahkan orang lain, selalu menyalahkan keadaan, bahkan suka menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana gambaran yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Adapun manusia ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Tuhannya, diberikan kenikmatan, diberikan kebahagiaan, diberikan kesuksesan, diberikan kejayaan, maka manusia itu mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku telah memuliakan diriku. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menguji dengan dikurangi kadar rezekinya, dikurangi kesuksesannya, dikurangi kejayaannya, dikurangi kebahagiaannya, maka orang tersebut, manusia itu mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghina diriku, telah menyingkirkan diriku. Inilah manusia yang karakter yang pertama, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan, kejayaan, kesuksesan, dengan rezeki yang banyak, memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah memberikan ujian berupa kesulitan ekonomi, kebahagiaannya berkurang, kesuksesannya berkurang, jabatannya diturunkan, orang ini bukan hanya menyalahkan orang lain, bukan hanya menyalahkan keadaan, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala juga. Maka keadaan yang seperti ini harus benar-benar kita hindari. Keadaan yang seperti ini harus jauh dari diri kita, harus dijauhi oleh sifat-sifat kita. Aidin wal aidat rahimakumullah. Keadaan manusia ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, ada juga yang bersifat sabar. Minimal sifat sabar ini harus ada pada diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, pasti aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali mengingkari. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan juga, akan kami uji kalian bisyai'in, dengan segala sesuatu, minal khaufi, di antaranya dengan rasa takut terkena virus, wal ju'i, rasa lapar karena kesulitan untuk mencari ekonomi, wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat, berkurangnya jiwa, banyak yang wafat, banyak yang meninggal dengan musibah yang berkepanjangan ini. Dan juga berkurangnya perekonomian, berkurangnya harta, dan juga pasokan buah-buahan ataupun makanan. Tapi Allah memberikan suatu statement yang terakhir, wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Orang yang sabar itu seperti apa? Alladzina idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar itu ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu mengatakan segalanya milik Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat sebelumnya Allah juga mengingatkan kepada orang yang beriman,
Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang beriman, ista'inu, mohon tolong, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara sabar dan sholat, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ujian, agar musibah benar-benar hilang dari diri kita, dari bumi Indonesia. Aidin wal aidat rahimakumullah. Ini keadaan yang kedua ini minimal harus ada pada diri kita. Jangan sampai kita menyalahkan orang lain, jangan sampai menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, padahal hal itu adalah musibah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Aidin wal aidat rahimakumullah. Keadaan yang ketiga atau sifat orang yang ketiga, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian berupa musibah, keadaan manusia ini adalah selalu ridho terhadap musibah, ikhlas ketika diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana gambaran seorang sahabat Rasulullah, yaitu Adi bin Hatim, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji dia dengan hilangnya salah satu matanya tercungkil ketika mengikuti perang di jihad fisabilillah, dan kedua anaknya yang disayanginya itu tewas, wafat ketika mengikuti jihad fisabilillah. Maka menangislah Adi bin Hatim atas musibah ini. Maka datanglah Ali bin Abi Thalib memberikan nasihat, wahai Adi bin Hatim sahabatku, jika engkau tidak ridho, tidak ikhlas terhadap musibah ini, maka cukup sampai di sini amal soleh kamu, amal ibadah kamu. Tapi jika engkau ridho atau ikhlas menerima musibah ini, maka amal soleh kamu, amal ibadah kamu akan terus berkepanjangan. Maksudnya apa? Nanti di akhirat kelak, salah satu matanya yang tercungkil akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas perjuangannya di medan jihad fisabilillah, dan kedua anaknya yang disayanginya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak karena kesolehan ayahnya, karena kesolehan anaknya mengikuti jihad fisabilillah. Itulah gunanya ridho dan juga ikhlas ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu musibah kepada diri kita, maka diri kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman selalu bersyukur ketika diberikan suatu ujian dengan diberikan suatu rezeki yang banyak, dia bersyukur. Dia juga ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa musibah, dia juga tetap ridho dan ikhlas terhadap musibah ini. Hadirin wa iman, aidin wal aidat rahimakumullah. Allahu akbar walillahil hamd. Keadaan yang kedua ini derajatnya lebih rendah dari derajat yang terakhir, yaitu derajat orang yang bersyukur terhadap musibah. Kalau orang yang sabar ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, derajatnya masih di bawah. Derajat yang lebih tinggi adalah orang yang ridho dan ikhlas ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang lebih tinggi derajatnya, yaitu orang yang bersyukur terhadap musibah. Kalau kita hanya berpikir bahwa bersyukur itu kalau diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur itu kalau diberikan kekuasaan, bersyukur itu kalau diberikan kenaikan pangkat, bersyukur itu kalau diberikan kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan. Tapi ada orang yang bersyukur ketika diberikan ujian berupa musibah. Ini derajatnya lebih tinggi dari orang yang ridho dan juga orang yang sabar. Bagaimana karakter orang yang bersyukur ketika diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala? Syekh Utsaimin mengatakan ada dua sifat pada orang yang bersyukur ketika Allah memberikan suatu musibah. Yang pertama adalah orang tersebut selalu berpikiran positif. Yang kedua, orang tersebut selalu mencari ibrah, selalu mencari pelajaran, selalu mencari hikmah terhadap musibah yang menimpa dirinya. Yang berpikiran positif itu bagaimana? Orang yang bersyukur selalu berpikiran positif ketika Allah memberikan suatu musibah, dan ia selalu mengatakan musibah yang diberikan kepada dirinya belum seberapa dibanding dengan musibah yang diberikan kepada orang lain. Musibah yang diberikan kepada dirinya
belum seberapa dibanding dengan musibah yang diberikan kepada tetangganya. Musibah yang diberikan kepada negeri ini belum sebanding dengan musibah yang diberikan ke negara lain. Aidin wal aidat rahimahullah. Allahu akbar walillahil hamd. Tahun 2019 ada suatu negara yang bernama Ekuador dari Amerika Selatan. 2019 negara Ekuador ini digadang-gadang akan mendapatkan kejayaan ekonomi yang luar biasa karena ditopang dengan pariwisata. Tapi ketika masuk 2020 diberikan ujian yang luar biasa, diberikan suatu masalah yang luar biasa, yaitu diserang dengan COVID-19. Negara ini luluh lantah. Jenazah ayahnya dari sebuah keluarga, jenazah anaknya dari sebuah keluarga, jenazah istrinya dari sebuah keluarga, jenazah saudaranya dari sebuah keluarga diletakkan di mana saja. Ada yang diletakkan di terminal, ada yang diletakkan di halte, ada yang diletakkan di pasar-pasar karena sulitnya untuk mencari akses kesehatan. Inilah seperti ujian atau semacam musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita perhatikan, kita saksikan di berita apa yang terjadi di India, luar biasa. Sedikitnya 400.000 orang yang mati setiap harinya. Rata-rata 350.000 yang mati disebabkan oleh COVID-19 ini. Jika dibandingkan dengan musibah negara lain, alhamdulillah kita masih bisa bersyukur. Dan juga orang yang bersyukur terhadap musibah itu selalu berpandangan mencari hikmah, mencari pelajaran, mencari ibroh dari musibah ini. Minimal kita diingatkan oleh sabda Rasulullah, yaitu at-tahuru minal iman. Kesucian itu adalah bagian dari iman. Maka wajib bagi seorang muslim, wajib bagi seorang mukmin untuk tetap menjaga kesehatan. Aidin wal aidat rahimakumullah. Kalau barusan telah disampaikan 3 tindakan bagaimana caranya kita menghadapi musibah. Tapi Allah juga memberikan suatu pedoman bagaimana caranya menghindari musibah. Kalau bertindak atau menghadapi musibah cukup minimal bersabar, kedua ridho, yang ketiga syukur. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu pelajaran sebagai pengingat bagi diri kita bagaimana pula caranya untuk menghindari musibah. Dalam salah satu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah memberikan 2 pedoman, memberikan 2 cara bagaimana caranya menghindari musibah, bagaimana caranya menghindari bala, bagaimana caranya menghindari malapetaka, bagaimana caranya menghindari azab dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya 2 saja Allah berikan pedoman, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jikalau penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Akan kami bukakan pintu barokah dari langit maupun dari bumi. Bukannya pintu musibah, bukannya pintu malapetaka, bukannya pintu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya hanya 2, beriman dan bertakwa. Allah jamin kalau penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, Allah akan janjikan, bukan janji tapi Allah akan jamin, la fatahna, akan kami bukakan pintu barokah dari langit maupun dari bumi. Bukannya pintu musibah, bukannya pintu malapetaka, bukannya pintu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Aidin wal aidat rahimakumullah. Maka momentum Ramadan kemarin, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang
beriman, diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan, untuk menunaikan